Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Matematika Peminatan kelas 12. Materinya masih tentang peluang. Pada pertemuan kali ini adalah untuk mengganti video yang kemarin suaranya kurang jelas ya. Peluang dalam bahasa Inggris itu disebut dengan probability, atau bahasa Indonesianya kadang di bahasa Indonesia kan dengan probabilitas, artinya ya sama dengan peluang itu. Secara sederhana, peluang suatu kejadian A adalah perbandingan antara banyaknya muncul kejadian A dengan banyaknya semua kejadian. Peluang atau probability karena depannya itu P, maka peluang kejadian A bisa kita tulis dengan P A. Perbandingan antara banyaknya muncul kejadian, banyaknya itu biasanya disimbolkan dengan N, maka banyaknya kejadian A bisa kita tulis dengan NA, dibaca banyaknya A. Banyaknya semua kejadian itu biasa disebut juga dengan ruang sampel. Karena huruf depannya S semua, maka kita simpulkan saja dengan NS. Jadi kita punya peluang A, simbolnya PA, banyaknya A yaitu simbolnya NA, dan banyaknya S yaitu simbolnya NS. Banyaknya kejadian ya, NS. Maka secara matematika kita punya simbol-simbol ada 3, yaitu hubungannya PA, keliru. PA sama dengan NA dibagi dengan NS, dibaca peluang A sama dengan banyaknya A dibagi dengan semua kejadian. Kalau kita ilustrasikan, kita punya semua kejadian, sebut saja dengan S. Maka di manakah letaknya A? A itu ada di dalam S. Oh, ini A. A-nya ada di dalam S. Catatan lagi, karena A-nya ada di dalam S, maka A itu maksimal sama dengan S dan minimal tidak ada. Maka peluang dari A itu nilainya antara 0 sampai 1. Kalau dibuat persenan ya 0% sampai 100%. 100% peluang masuk perguruan tinggi, maksudnya pasti terjadi, pasti masuk. 0% pasti tidak masuk ya. Semoga tidak ada yang tidak masuk, semuanya masuk, walaupun peluangnya di dalam seleksi-seleksi itu berbeda-beda. Seperti itu ya konsepnya. Sekarang kita masuk ke contoh. Contohnya yaitu kasus 1. Kasusnya yang pertama, melempar uang koin. Melempar uang koin, kalau ada pertanyaan yang pertama peluang sisi gambar, yang kedua peluang sisi angka. Maksudnya di sini adalah
peluang sisi gambarnya berapa, peluang sisi angkanya berapa. Tentu saja di sini yang akan kita bahas adalah peluang sisi gambar dan angka ketika melempar koin sekali. Sebelum kita kerjakan berapa peluangnya, kita ilustrasikan dahulu. Sebuah koin itu ada 2 buah sisi ya. Sisi yang pertama sisi angka, mungkin contohnya 500. Yang kedua sisi gambar. Yang sisi angka, ini sisi angka, sisi gambar. Sisi angka kita simbolkan dengan A. Misal angka sama dengan A dan gambar sama dengan G. Semuanya ada 2 sisi, maka NS-nya sama dengan 2. Kenapa 2? Karena semua kemungkinannya atau kejadiannya ada 2. Angkanya ada 1, atau NA-nya sama dengan 1, dan NS-nya sama dengan G-nya juga sama dengan 1. Di sini NA sama dengan 1 dan NG juga sama dengan 1. Maka peluang sisi gambar kita ambil saja huruf depannya G ya, yaitu peluang dari munculnya gambar adalah banyaknya gambar atau NG dibagi dengan banyaknya semua sisi. NG-nya ada 1, maka peluangnya adalah 1 dibagi dengan semua sisinya 2, itu setengah. Lalu berapakah peluang angkanya? Peluang A disingkat PA adalah banyaknya muncul A dibagi dengan banyaknya semua kejadian atau banyaknya sisi. A-nya ada 1, semua sisi ada 2. A-nya ada 1, semua sisinya ada 2, jadi setengah. Maka peluang dari munculnya gambar setengah, peluang munculnya angka juga setengah. Kalau kalian perhatikan, peluang gambar dan peluang sisi, munculnya gambar dan munculnya angka, kalau kita jumlahkan, peluang angka kalau kita jumlahkan sama dengan 1. Jadi semua peluang totalnya sama dengan 1. Jadi cocok seperti yang tadi ya, maksimal itu adalah 1 peluang atau 100%. Maksudnya 1 seperti itu. Maksudnya 1 tadi, peluang semua kejadian itu sama dengan 1. Kalau dalam G itu kan sama dengan A aksen ya, maksudnya A aksen itu artinya bukan A. Jadi peluang dari A aksen sama dengan 1 dikurangi peluang dari A. Peluang yang bukan A sama dengan 1 dikurangi peluang A. Begitu juga peluang dari A itu sama dengan 1 dikurangi dengan peluang yang bukan A. Kenapa? Karena peluang dari A ditambah peluang yang bukan A itu sama dengan 1. Itu saja menjadi catatan. Kita masuk kasus yang kedua. Kasus yang kedua. Tuh.
Kasus kedua tentang melempar dadu. Dalam melempar dadu, kalau ada pertanyaan yang pertama, peluang munculnya mata dadu 5. Nomor 2, mungkin peluang munculnya mata dadu genap. Mungkin ada pertanyaan lagi yang ketiga, peluang munculnya mata dadu kurang dari 3. Cara yang pertama, agar memudahkan kita menghitungnya, kita misalkan dahulu ya. 5 peluang 5 kita tulis dengan peluang 5. Peluang munculnya genap kita simpulkan dengan peluang genap. Peluang munculnya mata dadu kita simpulkan saja dengan MD itu ya. Kurang dari 3. Kita tulis peluang peluang MD mata dadu kurang dari 3. Simpelnya seperti itu ya, agar memudahkan kita dalam menulis simbol. Matematika itu gitu, hitungnya yang pertama disimpulkan, lalu yang kedua barulah kita beraksi. Sekarang kita jawab yang nomor 1. Sebelum kita jawab yang nomor 1, kita ilustrasikan dahulu. Kita punya mata dadu. Mata dadu itu kan berbentuk kubus. Ada berapa sisi? Ada 6 sisi. Setiap sisi ada mata dadunya. Mata dadu. Ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 sisi dengan 6 mata dadu yang berbeda. Ini dapat kita simpulkan NS atau semua kejadiannya ada 6. Kita tulis di sini NS sama dengan 6. NS itu apa? Semua sisi dadu atau mata dadunya. Jadi yang pertanyaan yang pertama dapat kita jawab peluang munculnya mata dadu 5, yaitu peluang dari mata dadu 5 P5 sama dengan banyaknya mata dadu 5 dibagi dengan banyaknya mata dadu. Mata dadu 5 ada berapa? Hanya ada 1. Jadi 1 dibagi semua mata dadu 6. Jadi peluangnya adalah 1/6. Yang contoh yang soal yang kedua, peluang munculnya mata dadu genap. Nah, sekarang mata dadu genap itu ada apa saja? Mata dadu genap yaitu berapa saja? 2, terus 4 dan 6. Jadi banyak peluang mata dadu genap bisa kita simpulkan dengan P genap ya. Peluang dari mata dadu
genap V genap itu adalah banyaknya mata dadu genap dibagi banyaknya semua mata dadu. Mata dadu genap ada 1, 2, 3. Ada 3 dibagi dengan semua mata dadu 6. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi setengah. Di peluang mata dadu genap, munculnya mata dadu genap ada setengah. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3, peluang munculnya mata dadu kurang dari 3. Nomor 3, mata dadu kurang dari 3. Itu apa saja? Yaitu 1 dan 2. Jadi ada 2. Di N mata dadu yang kurang dari tidak ada satuan ya, kurang dari 3 itu sama dengan 2. Tidak kelihatan ya bro. Jumlah mata dadu yang kurang dari 3 ada 2. Maka peluang mata dadu kurang dari 3 sama dengan banyaknya mata dadu kurang dari 3 dibagi dengan banyaknya semua dadu atau NS. Banyaknya mata dadu yang kurang dari 3 ada 2. Semua mata dadu ada 6. Jadi bisa disederhanakan jadi 1/3. Ya, gitu ya. Mudah kan? Yang penting yang pertama itu adalah peluang perbandingan antara banyaknya kejadian dibagi dengan seluruh kejadian atau ruang sampel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.